Ada satu ironi yang kerap luput kita sadari dalam kehidupan, bahwa semakin banyak yang kita ketahui, maka semakin jauh pemahaman kita tentang diri sendiri. Pengetahuan bertambah, informasi menumpuk, kemampuan meningkat, namun di saat yang sama, seakan ada sesuatu yang terasa mengendur dari dalam diri, yakni kejelasan tentang siapa kita, tentang apa yang kita pahami, dan tentang mengapa kita menjalani hidup dengan cara seperti ini. Kita tumbuh menjadi pribadi yang serba tahu. Kita tahu bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara membangun citra diri yang meyakinkan, bagaimana cara tampak bahagia di hadapan orang lain. Bahkan lebih jauh, kita tahu seperti apa bentuk hidup yang ideal. Semua tampak jelas, seolah-olah sudah tersedia peta yang tinggal kita ikuti. Namun, apakah kita benar-benar memahami semua itu? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di Athena, hidup seorang filsuf yang menjadikan keraguan sebagai jalan berpikir. Filsuf tersebut dikenal dengan nama Socrates. Socrates bukanlah tipe filsuf yang menawarkan jawaban-jawaban besar. Sebaliknya, ia berjalan dari satu percakapan ke percakapan lain, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana, namun perlahan membuka lapisan-lapisan yang selama ini dianggap pasti. Socrates sering bertanya tentang keadilan, tentang kebaikan, tentang hidup yang baik. Hal-hal yang sebenarnya akrab di telinga, tetapi menjadi asing ketika dijelaskan. Yang menarik, orang-orang yang ia ajak bicara hampir selalu merasa yakin pada awalnya. Mereka memiliki jawaban. Namun seiring percakapan berlangsung, jawaban-jawaban itu mulai goyah. Pertanyaan yang diajukan Socrates melahirkan pertanyaan lain, hingga akhirnya terlihat bahwa banyak keyakinan yang selama ini dianggap kokoh, ternyata berdiri di atas dasar yang tidak pernah benar-benar dipikirkan. Lewat metode dialog yang dikenal sebagai elenchus, Socrates menunjukkan masalah utama manusia seringkali bukan karena ketidaktahuannya, tetapi karena terlalu cepat merasa sudah tahu. Bahkan Socrates mempertegasnya dengan kalimat, hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak dijalani. Sebagaimana hari ini, media sosial, lingkungan, juga pendidikan yang secara halus membentuk cara kita memandang hidup, bahwa sukses berarti pencapaian, bahwa bahagia berarti memiliki, bahwa nilai diri diukur dari pengakuan. Seolah-olah semua itu datang sebagai kebenaran yang pasti. Tanpa sadar, kita mulai mengukur diri dengan ukuran yang tidak pernah kita pilih. Ketika kita merasa tertinggal, merasa kurang, bahkan merasa gagal, barangkali bukan karena ketidakmampuan kita, tetapi karena kita hidup di dalam pengetahuan yang tidak pernah kita pertanyakan. Maka mungkin yang kita butuhkan bukanlah cara atau kemampuan baru, melainkan keberanian jujur dan bertanya, apakah hidup yang kita jalani ini benar-benar kita pahami?